Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kajian kita pada sore hari ini kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan ke tema lanjutan, kita tengok sebentar tentang pertemuan kita pada waktu yang lalu. Mohon bisa dibantu membukakan supaya para jamaah sekalian bisa lihat. Nah, itu ibu yang di sana itu, gerombol sana. Ini adalah tema kita pertemuan yang lalu yang menjelaskan tentang, mohon maaf ini ya, kok kurang pas nih. Sudah memang begini, ya, ya, enggak ya, biasanya lebih bagus. Masya Allah. Ya. Baik para jamaah sekalian, tema yang kita pelajari kemarin itu paling tidak konklusinya, kesimpulannya ada proses kematian yang berbeda tergantung dari amal masing-masing. Ada kematian yang bersifat husnul khotimah, mati yang baik, ada mati yang su'ul khotimah, mati yang buruk. Maka konsekuensinya adalah sunnatullah, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau meninggalnya baik dapat kebaikan, kalau meninggalnya buruk dapat keburukan. Nah, para jamaah sekalian, di sini saya tampilkan dua macam peristiwa kematian. Yang pertama adalah kematian yang buruk yang dialami oleh orang-orang yang dolim. Saya berikan ini kemarin dua ayat ya. Kemudian kematian orang kafir, juga kematian orang-orang munafik. Orang dolim, kafir, munafik kalau mati digebuki oleh malaikat, dibentak dan diancam. Ini ayat-ayatnya. Belum lagi hadis ya. Kalau bisa kita tambahkan lebih lengkap nanti. Kemudian yang kedua, kematian husnul khotimah dialami oleh orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Suratnya An-Nahl, surat ke-16 ayat 30 sampai 32. Tidak digebukin, tidak diancam, tidak dibentak. Tapi kematiannya ini justru prosesnya diuluk salam. Salamun alaikum udkhulul jannah. Uluk salam sejahtera atas kalian dan masuklah ke dalam surga. Siapakah orang ini? Orang ini adalah orang-orang mukmin yang muhsinin, yang kedua mukmin yang muttaqin. Nah, para jamaah sekalian, itu saya biru itu supaya menjadi perhatian kita. Ya. Jadi ketika Allah menanyakan madza anzala rabbukum, apa yang diturunkan Allah kepadamu, maka orang muttaqin menjawab khaira, kebaikan yang diturunkan Allah. Siapa saja berbuat kebaikan, dasarnya iman, dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Kemudian siapapun yang bertakwa pasti akan dimasukkan ke dalam surganya. Nah, kemudian jika mereka dimatikan, maka diuluk salam oleh malaikat dan diperintahkan untuk masuk surga. Masuklah ke dalam surga karena amal kalian.
Nah, para jamaah sekalian, mari kita lihat sebentar Al-Qur'annya yang biru pertama, yaitu muhsinin. Ya, muhsinin ini disebutkan di surat Luqman. Surat ke-31 insyaallah ini ayat pertama sampai kelima dimulai alif lam mim. Ya. Kemudian ayat keduanya, inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmat. Hikmat itu artinya adalah fahman nabiyin, pemahaman yang mendalam tentang apa? Kebenaran yang datang dari Allah. Makanya Allah mengatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberi karunia hikmat, pemahaman mendalam tentang apa petunjuk Allah ini, dia telah diberi karunia yang banyak sekali. Ya, para jamaah sekalian. Jadi kalau kita memahami suatu kebenaran, ayat-ayat Allah, fakta penciptaan, ayat kauniyah, itu adalah karunia yang banyak, karunia yang besar. Saya lanjutkan ini. Ya, Quran mengandung hikmat, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, lil muhsinin. Siapakah muhsinin ini? Allah sebutkan ini, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Maka dijamin oleh Allah di ayat kelimanya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, mukmin muhsin dipastikan selalu mendapat petunjuk Allah, dan apapun yang dilakukan berdasarkan petunjuk itu pasti membawanya kepada apa? Keberuntungan. Ketika mati beruntung sebagai orang yang mutakin husnul khotimah, tidak digebukin malaikat, tidak dibentak, tidak diancam, bahkan disuruh masuk surga. Masya Allah para jamaah sekalian. Ya, jadi berapa ini muhsinin ini? Karakternya di ayat ini jelas 3. Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan yakin dengan kehidupan akhirat. Sekarang mari kita lihat muttaqin, suratnya di surat Al-Baqarah. Ini ayatnya juga ayat pertama, alif lam mim, dimulai dengan huruf-huruf yang sama. Ya, ayat keduanya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi bukan zakat, tapi infak. Karena orang mutakin itu melebihi muhsinin. Zakat sudah pasti dilakukan para jamaah sekalian. Maka Allah sebutkan ciri yang lebih banyak lagi, yaitu apa? Infak. Zakat sudah selesai dengan jadi muhsinin, ditingkatkan menjadi apa? Mutakin. Karena orang mutakin itu pasti muhsinin. Ya, tapi kalau muhsinin belum tentu mutakin, persoalannya para jamaah sekalian. Ya, banyak sekali orang itu yang berbuat baik di masyarakat ini. Kita pernah mengkaji ini, tema ini, tetapi tidak didasarkan pada keimanan. Apa kata Allah? Semua amal kebaikannya ya akan kami jadikan debu yang berterbangan, akan kami hancur leburkan. Jadi semuanya menjadi apa? Sia-sia, karena dasarnya bukan apa? Iman. Kalau mutakin itu pasti beriman para jemaah sekalian. Ya, makanya mukmin itu ditingkatkan menjadi apa? Mutakin. Kalau sudah mutakin pasti muhsinin, tapi kalau muhsinin belum tentu mutakin. Banyak kok di sekitar kita ini orang berbuat kebaikan, betul enggak? Tapi ternyata orangnya enggak sholat juga itu. Ya mohon maaf loh ya. Ya enggak sholat, ya enggak puasa, enggak baca Quran, enggak ada apa. Mereka bukan orang yang beriman kepada Allah, tapi mau berbuat kebaikan. Loh ini loh, muhsinin, dia mau berbuat baik, tutur katanya lembut, sedekahnya banyak, infaknya setengah, tapi tidak dasarnya iman, karena dia bukan orang yang bertakwa. Mari kita lihat
yaitu beriman kepada Allah yang gaib, mendirikan sholat, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, sebagian saja. Dan mereka beriman kepada Alkitab, Quran maupun kitab-kitab sebelumnya, dan mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Ada kesamaan dengan muslimin di sini dua, yaitu selalu mendirikan sholat dan yakin dengan kehidupan akhirat. Yang berbeda apa? Salah satunya kalau muhsin itu mengeluarkan zakat, kalau mutakin itu berinfak. Yang dua yang tidak ada pada muhsinin itu tadi, ya. Nah, ini ditutup oleh Allah dengan kata-kata yang sama, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang ini pasti selalu mendapatkan petunjuk Allah. Kalau selalu mendapatkan petunjuk Allah, apapun yang dilakukan itu selalu endingnya terakhir mesti muflihun, beruntung dia, beruntunglah dimatikan husnul khotimah. Ketika dicabut nyawanya diuluk salam, tidak digebuki kayak orang kafir, orang munafik, orang dolim, beruntung terus di akhirat juga beruntung para jamaah sekalian karena masuk surga. Ini ya, diawali dengan huruf yang sama, diakhiri dengan kalimat yang sama. Di ayat 5-nya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Inilah para jamaah sekalian sebagai sedikit penjelas tentang kematian yang husnul khotimah. Siapa saja yang ingin mati husnul khotimah, Allah jelaskan di ayat ini, yaitu syaratnya dua, mukmin muhsinin, yang kedua mukmin muttaqin. Semoga kita ini dimasukkan ke dalam hamba-hambanya yang muhsinin dan muttaqin oleh Allah. Sudah ya para jamaah sekalian, selesai untuk mengingat materi kemarin, kita masuk di materi lanjutan ini. Para jamaah sekalian, sebelum saya teruskan ini, kalau kita mati itu punya harapan enggak? Kalau mati kita punya harapan enggak? Di sisi Allah punya harapan enggak? Ya, karena mungkin ada orang yang enggak sempat berpikir ini, mati ya sudahlah mati gitu ya. Sementara ada orang mati itu dijadikan solusi atas problem dunianya. Sakit nggak kuat, sudah capek, akhirnya bunuh diri. Mati dianggap sebagai solusi dari penderitaan sakit. Apalagi ada orang yang punya hutang, dikejar-kejar debt collector, dibentak-bentak, bukan malaikat yang bentak-bentak, ini manusia, ini takutan dan sebagainya, bunuh diri. Loh para jamaah sekalian, jadi mati itu adalah pelarian dari itu semuanya. Tetapi juga ada orang mati tapi ingin apa? Untung, tapi ingin memberikan hadiah mungkin kepada istrinya, ya, apa, kredit rumah yang besar miliaran, mobil, apa, perjanjiannya gimana dengan bank, kalau mati lunas. Jadi mati untuk lunas. Jadi yang pertama tadi mati ingin bebas dari penderitaan, sekarang mati lunas. Nah, ada yang begitu para jamaah sekalian. Nah, bagaimana dengan orang-orang beriman? Orang-orang beriman kalau menghadapi kematian itu harapannya besar di sisi Allah. Di antaranya adalah ini para jamaah sekalian, berharap bertemu dengan Allah. Sementara banyak orang yang justru ketakutan menghadap Allah. Kenapa kok berharap ketemu Allah? Karena Allah itu bagi orang-orang beriman disebutkan di Quran asaddu hubban lillah. Orang-orang musyrik itu cintanya kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, patung-patung lah, entah apa bentuknya, itu seperti dia mencintai Allah. Terus ayat itu berlanjut, walladzina amanu asaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah itu lebih hebat, lebih dahsyat cintanya, lebih besar. Maka dari itu orang-orang mukmin kalau mati itu ingin ketemu siapa yang paling dicintai. Siapa? Allah. Asaddu hubban. Jadi ingin ketemu dengan Allah. Untuk apa ketemu dengan Allah? Pertama,
adalah yang paling dicintai. Yang kedua, mengharapkan dua hal. Ini para jamaah sekalian, orang ini, orang mukmin ingin mendapatkan di sisi Allah itu keridhoannya. Yang kedua, ingin dimasukkan ke dalam surganya. Orang mukmin kan sudah banyak beramal ini ya. Kalau disuruh oleh Allah dan Rasulnya kan jawabannya satu, sami'na wa ata'na, seru apa saja sudah dijalankan. Ingin dia mendapatkan apa? Keridhoannya. Jadi orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Kenapa kok dirahmati Allah? Karena dia beramal soleh yang diridhoi oleh Allah. Jadi kalau amal solehnya nggak diridhoi oleh Allah, ya nggak akan dirahmati dia. Wong amalnya saja nggak diridhoi kok. Ya, maka dari itu seperti Bilal ketika Isra Mi'raj Rasulullah ketemu di surga itu karena ada amal yang paling diridhoi oleh Allah. Apa? Wudunya. Apa yang membuat kamu, hei Bilal, kok masuk surga seperti ini? Dijawab, karena rahmat Allah. Apa yang kamu lakukan? Allah meridhoi tentang wuduku. Dia berwudu itu sempurna, selalu berwudu sempurna, pelan tangan dibasuh dan lain sebagainya. Sementara ada hadis orang berwudu itu tidak merata, maka diingatkan, apa kamu mau tahu sebagian tanganmu disentuh oleh api neraka? Itu di hadis Bukhari Muslimnya itu. Para jamaah, nah ini Bilal ini selalu berwudu itu selalu saja sempurna. Setelah wudu berdoa kepada Allah. Itu hadisnya Sahih Muslim. Para jamaah sekalian, orang yang berwudu sempurna itu maka ikut berguguran dosa-dosanya. Kalau dia setelah berwudu itu berdoa, setelah berwudu itu maka nanti menghadap Allah, disuruh masuk surga melalui pintu mana saja yang dia sukai. Itu hadisnya bisa dibuka, Bukhari Muslim itu. Jadi kita berwudu harus digandeng dengan apanya? Dengan doa. Jangan sampai tidak dengan doa. Ya, bahkan setelah berwudu dari rumah kemudian pergi ke masjid, sholat 2 rakaat itu menghapus apa? Dosa-dosa. Masya Allah para jamaah sekalian, ya, hikmahnya sangat banyak. Nah, ini bertemu dengan Allah untuk mendapatkan keridhoannya. Ya, ketika di padang mahsyar itu betul-betul harapan orang beriman itu untuk mendapatkan apa? Keridhoannya. Kalau diridhoi dia untuk diberi syafaat, dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, syafaat bacaan Qur'annya, ya, syafaat dari apa lagi? Ya, doanya malaikat penjaga aras, doanya orang-orang mukminin wal mukminat, muslimin wa muslimat, dan seterusnya. Banyak sekali yang kalau diridhoi Allah ya. Tapi kalau nggak diridhoi, Rasulullah pun tidak boleh memberikan syafaat para jamaah sekalian. Jadi kita berharap ketemu Allah itu mendapatkan ridhonya. Yang kedua surganya. Nah sekarang kita lihat, apakah ada orang-orang yang tidak ingin bertemu Allah? Ada. Informasi Ar-Rum, surat Ar-Rum ayat 8 ini ya para jamaah sekalian, ternyata kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Gak percaya para jamaah sekalian, ya, bahwa orang yang mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun wa ilaihi tuhsyarun sama saja artinya. Tuhsyarun, rojiun, turjaun sama artinya. Jadi kalau kita ini mati maka semuanya akan kembali kepada Allah. Itu ada atau banyak jumlahnya, mayoritas manusia betul-betul mengingkari pertemuan dengan Allah. Padahal semua manusia nanti harus menghadap Allah, mempertanggungjawabkan apa? Amal perbuatannya para jamaah sekalian. Nah, ketika mayoritas manusia ya tidak ingin ketemu dengan Allah atau mengingkarinya, dampaknya apa? Ini para jamaah sekalian, dampaknya sangat serius ini. Ya, yang pertama dipastikan ia akan masuk neraka. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami,
dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu. Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. 3 orang ini bentuknya: yang pertama mengingkari pertemuan dengan Allah, yang kedua itu menjadikan dunia ini orientasi hidupnya, dia hanya mencari kepuasan, mencari ketentraman duniawi, melalaikan akhirat. Ditambah lagi 1 orang yang suka melalaikan ayat-ayat Allah, semuanya disatukan masuk dalam neraka. Orang-orang kapitalis, materialis itu semuanya menjadikan dunia ini sebagai apa? Orientasi hidupnya. Jadi hidup ini hanya untuk apa? Kerja, 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 ngumpul-ngumpulkan harta duniawi, sandang, pangan, papan sudah diperolehnya, masih kurang, ingin kuantitasnya ditambah, ingin kualitasnya ditambah. Betul enggak? Iya, enggak ada remnya loh para jamaah sekalian. Kita ini kalau berburu dunia ini enggak ada remnya. Makanya Allah mengatakan apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang-orang yang takasur, ngumpul-ngumpulkan harta, dipastikan dia akan dilalaikan untuk mengingat Allah, karena yang diingat itu selalu dunia. Maka dari itu di dalam juz amma anak-anak kita ini yang di TPQ ini, cucu-cucu kita insya Allah hafal dengan ayat ini. Yahsabuna akhladah. Di situ ada kata-kata yahsabu. Yahsabu itu artinya mengkalkulasi, ngitung-ngitung terus setiap hari berapa profit orientednya, keuntungannya 1 bulan, 1 tahun dan seterusnya. Hitung-hitung seolah-olah dia ini akan hidup selama-lamanya. Makanya Allah mengatakan apa? Ya'lamuna dhahiram minal ya'lamuna dhahiram min hayatid dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Mereka itu kalau tentang dunia ahlinya bukan main ya. Tapi ingat, Allah hanya menyebutkan dhahiron, bukan batinannya juga. Jadi hanya lahiriahnya dunia ini diketahui. Apa lahiriahnya? Jelas kenikmatan. Makanya Allah menyebut mata. Wa mal hayatud dunya illa mata. Ya, kehidupan dunia ini tidak lebih dari apa? Kesenangan. Tapi orang seringkali melupakan kata embel-embelnya. Gurur itu seringkali lupa. Makanya orang kalau udah kerja dipanggil hayyalah sholat, sudah lupa dia, nggak nyaut, nggak nyetrum sudah. Ya itulah yang sudah apa? Sumum bukmun umyun, ya tuli, bisu dan buta hatinya, nggak akan ya sami'na wa atokna, tapi sami'na wa asoina. Kami dengarkan ya Allah, tapi maaf kami tidak mau mentaatinya. Apa kata Allah? Alangkah baiknya kalau mereka itu mengatakan sami'na wa atokna, kami dengarkan dan kami taati. Nah itulah para jamaah sekalian. Jadi kalau orang itu sudah berburu dunia, targetnya hanya 2 para jamaah sekalian. Apa itu? Hidup puas, yang kedua hidup tentram. Loh, tidak ada orang beriman dan bertakwa itu yang hidupnya tentang duniawi ini membuat dia tentram, membuat dia puas. Tidak ada. Ketentraman dan kepuasan itu ada di akhirat. Ya, maka dari itu orang-orang mukmin itu ketentramannya ketika apa? Mengingat Allah, mengingat Allah, ingat janji Allah, kan begitu ya? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, hati menjadi tenang ketika mengingat Allah, ingat janji-janji Allah, ingat kabar gembiranya, ingat petunjuknya, tenang hati ini. Ya, melihat tetangganya yang kaya raya tapi tidak beribadah, dia tahu ayat Allah, surat Taubah ayat 55 dan 85. Orang-orang beriman nggak usah takjub, nggak usah terheran-heran ketika melihat tetangganya tiba-tiba kaya raya mendadak tapi tidak beriman, tidak tambah soleh. Apa kata Allah?
bahwa pemberianku itu anak-anak yang hebat-hebat, juara-juara, harta melimpah semuanya, kami jadikan itu untuk mengadab mereka di dunia sampai mati dalam kekafiran. Itu Masya Allah para jamaah sekalian ya. Surat Taubah ini mengingatkan orientasi hidup duniawi para jamaah sekalian ya. Jadi kita jangan sampai terjebak pada ini ya. Seperti tadi, dasarnya apa? Puas ya ini. Nah, maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka yang tidak beriman itu dilimpahi oleh Allah menarik hatimu. Takjub, terheran-heran kalian. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Ayat ini sama dengan ayat 85 ya. Kita jadi tenang, tetangga kaya raya kok gak beriman ya, tinggal kita nunggu saja. Kalau diridhoi Allah, kita akan menyaksikan hancurnya keluarga ini dalam kekafiran ya, tabrakan atau mungkin sakit ya, yang gak kuat diderita kemudian bunuh diri dan lain sebagainya. Semuanya kalau kita diridhoi Allah akan menyaksikan para jamaah sekalian. Baik ya, saya keluar para jamaah sekalian dari sini. Oh, ini tadi masih ada orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Ini para jamaah sekalian, suratnya Al-An'am surat ke-6 ayatnya dekat ini. Nah, ini 70. Coba diperhatikan ayat ini. Tinggalkanlah hai Rasul orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan sendogoro, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Nah, ini penting ini untuk menjadi sorotan kita. Tanda kita ditipu kehidupan dunia, tidak serius dalam masalah apa? Urusan agama. Dipastikan agama itu bisa terkait dengan akidah, bisa terkait dengan apa? Syariat, bisa terkait dengan apa? Akhlak. Tiga-tiganya itu bisa hanya sebagai apa? Main-main ya, kadang nutup aurat, kadang tidak, kadang sholat, kadang tidak, kadang semangat infak sedekah, kadang-kadang kikir, waktunya mengeluarkan zakat, kadang mau, kadang tidak. Baca Quran sregep, ke masjid sregep kalau sedang menderita, begitu seneng absen lagi. Gini nih para jamaah sekalian, tanda-tanda apa? Orang yang ditipu oleh kehidupan dunia ya. Silahkan dicatat ini ayat ke-70 bagi yang usianya mendekati 70. Saya masih jauh, saya masih 61, masih kurang 9 tahun lagi ya. Tapi bapak-bapak yang lain saya lihat sudah di atas saya usianya ini ya, sudah deket-deket itu 70. Ini nasihat terbaik, awas, waspada. Sudah 70 tahun itu ring kedua. Ring pertamanya adalah 60 tahun. Kata Rasulullah, jarang umatku yang melampaui batas ring pertama 60 tahun atau 70 tahun. Alhamdulillah, saya masih diridhoi oleh Allah. Ring pertama lewat, tinggal ring kedua. Kira-kira nutut enggak itu ya? Kalau 70 juga lewat, Masya Allah, karunia Allah itu luar biasa. Ini manusia langka yang Rasulullah menyebut dengan kata-kata jarang. Kata jarang itu artinya langka ya, orang yang langka. Kalau bahasa budayanya perlu disimpan di museum ini ya, orang-orang yang langka ini. Masya Allah, karunia Allah yang luar biasa. Saya keluar para jamaah sekalian, mari kita lihat. Yang kedua, dihapus amalnya, tidak dihisab dan langsung masuk neraka jahanam. Ini surat biasa kita baca pada hari Jumat, Al-Kahfi 103 sampai 106. Tentang apa ini? Ini perlu kita cermati para jamaah sekalian. Ketika Allah itu mengatakan, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Hai Rasul, maukah kamu aku beritahu siapakah orang yang paling merugi perbuatannya? Ini bukan sekedar rugi, tapi paling merugi
Bayangkan loh. Apa yang dikatakan Allah itu paling merugi? Ini kata Allah, alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang ya yang amal perbuatan baiknya di dunia ini dibuat oleh Allah sia-sia, nggak berguna, nggak berbuah kebaikan, ya. Tapi orangnya merasa telah berbuat sebaik-baiknya. Masya Allah. Sebenarnya ini karena apa? Gara-gara, ya. Gara-gara apa? Ini saya merah ini. Gara-gara mereka kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, yaitu Allah, dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia, Allah. Dia mengingkari akan bertemu dengan Allah. Yang kedua juga apa? Mengingkari ayat Allah. Di antara yang banyak diingkari oleh keluarga-keluarga muslim itu apa? Yaitu ayat yang menjelaskan tentang pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, itu perbandingannya 2:1, kemudian disamaratakan. Ini mendustai ayat Allah. Dan ini jarang orang muhasabah, evaluasi. Makanya saya sering memberikan ini contoh supaya apa? Kita akrab telinganya ini. Yang mendustai ayat Allah itu beresiko besar para jamaah sekalian. Ya, amal menjadi sia-sia. Ini saya biru ini, hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Tidak ada hisab, mereka itu langsung masuk neraka jahanam. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Makanya Allah menyebut dengan kata-kata paling merugi, ya. Amal dihapus, tidak dihisab, langsung masuk neraka jahanam. Masya Allah, para jamaah sekalian. Kira-kira ini jumlahnya banyak enggak? Yang seperti ini kira-kira banyak enggak? Walaqad adalla minkum jibillan katsir. Mayoritas itu manusia betul-betul tersesat karena disesatkan oleh setan. Ya, kalau manusia itu sudah mayoritas sesat, ya sudah jelas para jamaah sekalian, ya, sesat karena kekufurannya, ya, karena keingkarannya, karena mendustai dan lain sebagainya, sangat banyak, ya. Saya lanjutkan, nanti itu bisa dikaitkan kembali. Kalau orang sudah tidak ingin bertemu dengan Allah atau mengingkari pertemuan itu, apa yang terjadi? Ini, kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, ya, manusia itu kalau minta kebaikan kepada Allah itu kan inginnya instan. Apa ya bahasa Jawanya itu saknyet. Mintanya cepetan, segera, kalau perlu sekarang, gitu ya. Itu permintaan manusia setiap permintaan kebaikan. Tetapi ketika mereka ini berbuat maksiat, tidak ingin diadab segera itu. Kalau Allah menghendaki orang-orang yang seperti ini dimatikan oleh Allah, tapi Allah tidak mematikan. Untuk apa? Ini para jamaah sekalian, maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami itu bergelimang di dalam kesesatan mereka. Masya Allah para jamaah sekalian, tidak dimatikan oleh Allah, tapi malah diberi apa? Umur yang panjang, mungkin sesuai dengan takdirnya, nggak dimatikan segera, karena Allah di sini mengatakan juga segera. Ya, kalau minta kebaikan segera. Nah, kalau sekarang berbuat jahat, apakah dibalas segera? Gak mau mereka. Ya, andai kata Allah menghendaki seperti ini, dimatikan aja mereka. Sehingga apa? Balasan keburukan syarroyaro itu segera dia rasakan, seperti ketika dia minta kebaikan inginnya segera, tapi oleh Allah tidak dilakukan. Agar apa? Bergelimang dalam kesesatan. Makanya di ayat yang lain itu ada begini para jamaah sekalian, jangan orang-orang beriman itu menganggap, ya, orang-orang kafir itu menganggap bahwa umurnya dipanjangkan oleh Allah itu baik. Ya, orang kafir itu kalau panjang umur itu merasa baik hidupnya. Ya, makanya Allah ingatkan, janganlah
kalian itu melihat mereka itu bahwa umur dipanjangkan itu baik, itu sebenarnya buruk bagi mereka. Kenapa kok buruk? Karena itu untuk menyempurnakan dosa-dosanya. Kita ini kalau diminta mati hari ini, malam ini, husnul khotimah, diuluk salam, disuruh masuk surga, atau kita pilih 100 tahun lagi? Gimana kira-kira? Jawaban kita gimana kalau ditawari begitu? Mati sekarang husnul khotimah atau ditambah 100 tahun lagi? Kira-kira milih yang mana ini kita? Loh, ini kan sama dengan apa? Apa yang dikatakan seorang ayah kepada anaknya, Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Gimana Ismail? Aku kok mimpi diperintahkan Allah ini menyembelih kamu. Gimana ini pendapatmu? Ya abatif al-matuk maru, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Loh, mati loh persoalan ini. Ya, mati, dan matinya itu dibunuh. Ya, disembelih oleh bapaknya sendiri. Mau dia. Kenapa kok mau? Karena ada hikmah yang diberikan kepada Ismail yang masih kecil itu, yaitu apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Yang kedua, mentaati Allah dan Rasulnya itu akan mendapatkan fauzan azima, kemenangan yang besar. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Dua ini saja cukup sudah. Ya, mentaati Allah, mentaati Rasul. Bapaknya itu kan nabi dan rasul. Iya kan? Ditaati. Selain sebagai bapak, dia nabi dan dia rasul. Dan Allah menjanjikan apa? Fauzan azima, pilih ini. Nah, orang-orang kapitalis materialis generasi yang seperti begini, gimana? Kamu nak tak sembelih perintah Allah? Ya bapak aja lah yang sudah tua ini. Aku kan masih muda. Ya, bisa jadi begitu gitu loh para jemaah sekalian. Ya, kenapa? Karena akhirat itu sekunder. Ya, bahkan tidak terpikirkan dan bahkan tidak meyakinkan. Tidak meyakini kehidupan akhirat. Yang meyakini kehidupan akhirat tadi apa? Dua ayat jelas. Surat Luqman, yaitu mukmin yang muhsinin, kemudian mukmin yang muttaqin di surat Al-Baqarah. Semuanya ayat itu di nomor 4-nya yakin terhadap kehidupan akhirat. Para jemaah sekalian, saya lanjutkan berikutnya. Dimasukkan golongan yang putus asa dari rahmat Allah. Orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan kafir terhadap pertemuan dengan dia, dengan Allah, mereka putus asa dari rahmatku, kata Allah, dan mereka itu mendapat azab yang pedih. Para jamaah sekalian, ya, di sekeliling kita ini, ya, dimanapun, mayoritas manusia itulah adalah tersesat. Mayoritas mereka bukan orang mukmin, tapi orang-orang kafir. Maka kalau didata saja secara kuantitatif, statistik pengikut Islam dunia itu ternyata lebih kecil daripada agama-agama seluruh dunia. Agama-agama seluruh dunia itu kalau dikumpulkan jadi satu dibandingkan dengan yang beragama Islam dan betul-betul mukmin, mungkin perbandingannya itu bisa begini. Bisa begini para jamaah sekalian. Ya, artinya apa? Mayoritas itu tidak beriman. Ketika mayoritas tidak beriman, apa yang terjadi? Berarti banyak orang hidup di sekitar kita itu adalah orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah. Ya, ketika mereka sudah banyak yang putus asa dari rahmat Allah ini, apakah mereka memiliki harapan di sisi Allah, para jamaah sekalian? Rahmat Allah itu loh, ya, dibuka 24 jam. Silahkan orang yang ingin dapat rahmat Allah itu membukanya, tapi kuncinya melalui petunjuk Allah dan Rasulnya. Di antara membuka rahmat Allah itu apa? Ke masjid. Orang kalau masuk masjid doanya apa? Allahumma ftahli
abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu, bukan satu pintu loh ya, abwab loh ya permintaannya, bukan bab. Allahumma ftahli babar rahmah, bukan, tapi abwab. Abwab itu artinya banyak pintu-pintu rahmat. Duh. Salah satunya loh para jamaah sekalian, dirahmati oleh Allah itu adalah orang pergi ke masjid ya. Insya Allah kita ini dibukakan rahmat Allah ini ya para jamaah sekalian. Nah, ketika potretnya sudah seperti begini, maka sebenarnya ini adalah peluang besar bagi kita semuanya untuk menjadi mubalik. Tidak mubalik profesional saja yang menempuh pendalaman tentang agama. Kita dapat satu ayat saja bisa kita sampaikan. Balighu anni walau ayat. Coba surat An-Nahl tadi ya, tentang mati yang husnul khotimah ya, ayat 30 sampai 32, difotokopi, dibesarkan, ditempel di dinding tempat tidurnya. Begitu misalnya menghadap ke sana, di sana dibesarkan ya, difotokopi bisa dibesarkan, dilaminating yang bagus berwarna, dipigura, tempel. Setiap mau tidur dia melihat ayat itu, seperti anak-anak di pondok salafi. Anak-anak di pondok salaf biasanya di dindingnya itu ada tulisan surat At-Tur ya, surat At-Tur ayat 21 ini diperbesar, bahkan dicetak bagus. Jadi anak-anak yang tidur di gudean, tahu gudean ya? Gudean itu kalau sekarang asrama sebenarnya, kamar-kamar itu loh, seperti boarding school itu loh ya, kamar-kamar tinggal di situ mereka ya, itu ada gudean, ada tempat tidur, itu ditempel di sana. Surat ini membicarakan apa? Generasi muda yang mengikuti keimanan nenek moyangnya nanti di akhirat kami pertemukan di dalam surga. Jadi maksudnya apa? Santri-santri itu supaya senantiasa mengikuti keimanan kiainya, ustadz-ustadznya. Jangan melenceng, kalian tidak akan ketemu dengan nenek moyang ya. Nenek moyangnya beriman, ikuti. Nenek moyang yang tidak beriman jangan diikuti. Kenapa? Ada konsekuensi. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun, gitu ya. Janganlah kalian ikut-ikutan terhadap suatu perbuatan. Kenapa? Innas sam'a ya wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra 36 ini. Pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggung jawaban ini. Ya, para jamaah sekalian. Ini kemudian saya lanjutkan. Bekal kematian, apa yang harus kita siapkan para jamaah sekalian? Pertama, surat Al-Baqarah 197. Allah mengingatkan, tazawwadu fa inna khairaz zati at-taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya tadi sudah. Ya, mukmin yang muttaqin, sudah benar itu. Muttaqin, muhsinin, sudah ya. Kemudian menyiapkan diri menghadap Allah dengan amal soleh dan tidak berbuat syirik. Nah, makanya di sini ada kata-kata apa? Fal ya'mal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, dengan Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Amal soleh, muhsinin. Muhsin itu yang selalu berbuat kebaikan, amal soleh, betul sudah. Mukmin, mutakin, mukmin yang muhsinin sudah. Meninggal dunia diulu apa? Salam. Salamun alaikum udkhulul jannah. Masya Allah ya para jamaah sekalian. Surat An-Nahl. Menyiapkan diri menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ini doanya Nabi Ibrahim. Biqol bin salim. Jangan mujrimin, penuh dengan dosa. Ya, karena pada waktu itu apa? Semua tidak ada gunanya bagi seseorang ya. Di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna semuanya kecuali yang datang menghadap Allah apa? Biqolbin salim, hati yang bersih. Ya. Kemudian berusaha memenuhi syarat kematian husnul khotimah, ini tadi sudah
kita bahas An-Nahl 30 sampai 32. Ini silahkan dibaca ulang lagi di rumah. Kalau perlu di print out, di figura, diingatkan. Siapa saja yang ingin husnul khotimah matinya harus memenuhi 2 syarat. Mukmin yang muhsinin dan mukmin yang muttaqin. Ya, kita hanya bisa mengatakan apa? Insya Allah. Kenapa? Karena terjadi pasang surut keimanan seperti kata Rasulullah, pagi orang itu beriman, sore bisa kafir. Ini fenomena akhir zaman. Ya, maka dari itu kita harus hati-hati. Kemudian menghadap Allah dengan rasa takut akan kedudukan Allah, dimasukkan surganya, semuanya ini ya, ayat-ayat ini. Dan kita berakhir sampai di sini, pesannya di bawah bersambung. Insya Allah pertemuan yang akan datang pembekalan kita akan lebih lengkap. Insya Allah ya, semoga kita dimudahkan untuk memahaminya, mengamalkannya, bahkan mengajarkan kepada keluarga kita. Amin, Allahumma amin. Mari kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.